Iya, assalamualaikum, semangat pagi anak-anak kelas 5 SDN Blimbing 2 yang Pak Hari sayangi. Bertemu kembali di dalam pembelajaran tematik. Oke, di sini kita telah sampai di tema 4, yaitu ya betul, sehat itu penting. Oke. Siapa di sini yang setuju kalau sehat itu penting? Coba angkat tangannya. Oke, wah, oke. Pak Ari bisa melihat ya dari sini ya, meskipun kita tidak bertatap muka, tapi pasti kalian semuanya setuju ya kalau sehat itu penting. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini yang masih ada di antara kita ya. Jadi tetap jaga kondisi kalian ya. Jangan lupa ya 3M, yaitu apa? Yang pertama memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu aspek penting untuk menjadi sehat. Ya, betul, itu adalah sistem peredaran darah. Nah, subtema 1 tentang peredaran darah, yaitu judulnya di situ ya, peredaran darahku sehat. Oke, sudah tahu kan bahwa dalam tubuh manusia mengalir darah setiap detik, menit, jam, dan seterusnya. Mungkin ada yang tanya, Pak, apa tidak capek mengalir terus? Kok bisa mengalir? Siapa yang mengalirkan darah itu? Baik, baik, baik ya. Pak Ari tahu pasti pertanyaan itu ada di benak kalian semua. Tapi pelan-pelan Pak Ari akan menjawab ya melalui penjelasan dari video pembelajaran berikut ini. Nah, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Pertama, kita pahami tentang apa itu peredaran darah, ya. Peredaran darah itu adalah mengalirnya ya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh ya, itu disebut dengan sistem peredaran darah. Kedua, apa saja yang termasuk dalam sistem peredaran darah? Yang termasuk adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, berikut kita perhatikan gambar ini ya supaya kalian lebih mudah dalam memahami. Nah, di sini adalah sistem peredaran darah kita ya, ditampilkan berupa gambar supaya lebih mudah. Nah, di sini adalah berikut adalah jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, di situ sudah ditunjukkan ya, jantung fungsinya memompa darah. Kemudian pembuluh darah di situ tugasnya adalah tempat jalannya, tempat berjalannya atau tempat mengalirnya darah ya di seluruh tubuh kita. Nah, jantung ini adalah organ yang tak kenal lelah ya, bekerja setiap saat ini ya, bekerja terus dan tidak pernah berhenti. Jadi walaupun kita sedang tidur ya, ini kalian sedang tidur pulas ini malam gitu ya, mimpi gitu, tapi jantung ini tidak berhenti bekerja ya. Dan jantung ini adalah salah satu organ kita yang paling vital juga gitu ya. Vital itu apa Pak? Vital itu penting. Nah, gitu ya. Seperti halnya otak, paru-paru itu juga organ-organ vital. Kemudian pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, sebagai saluran tempat jalannya darah. Nah, ini mudahnya ya, mudahnya kita bisa membayangkan di rumah kalian itu seperti adanya pompa air. Atau kalau orang-orang bilang itu sanyu ya. Nah, itu pompa air. Nah, pompa air di rumah itu kan tugasnya memompa air dari dalam tanah muncul ke permukaan. Nah, dengan mengalirkannya melalui pipa ataupun selang sebagai jalannya. Oke? Nah, ini pasti kalian sudah bisa membayangkan dengan mudah ya, karena ini ada di sekitar kita. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita mengenal jantung lebih dekat. Nah, ini adalah jantung yang ditampilkan sebagai bentuk gambar ya, supaya kalian lebih mudah nih untuk mempelajari ya. Jadi di situ
adalah gambar dari jantung kita yang terdiri atas 4 ruang. Nah, di situ ada serambi dan juga ada bilik. Ya, serambi bertugas menerima. Ini garis besarnya ya. Kalau bilik tugasnya memompa darah. Nah, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Serambi kanan menerima darah kaya akan karbon dioksida. Wah, karbon dioksida itu apa, Pak? CO2 itu apa, Pak? Nah, kalau kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sebagai gambaran mudahnya adalah waktu kita menghirup, itu kita menghirup udara bersih, oksigen. Kita keluarkan berupa karbon dioksida. Nah, oksigen tadi itu masuk ke dalam darah kita. Nah, nanti dari darah itu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Itu gunanya kita bernafas. Oke. Kemudian serambi kanan itu menerima darahnya kayak CO2. Berarti darahnya darah kotor. Kemudian bilik kanan, nah bilik kanan itu memompa ya darah kayak CO2 atau kayak karbon dioksida. Nah, sebaliknya bagian kiri, serambi kiri itu berfungsi menerima darah kayak oksigen dan bilik kiri berfungsi memompa darah kayak oksigen. Nah, kesimpulannya di sini ada sesuatu yang sama. Bagian kanan ya itu adalah bagian ruang jantung yang kaya akan karbon dioksida atau darah kotor. Kalau bagian kiri itu kaya akan oksigen. Berarti berisi darah bersih. Wah, ya, ternyata mudah ya untuk mengingat. Nah, kalau kita, Pak, saya masih agak kesulitan untuk mengingat bagian-bagian jantung. Baik, Pak Ari berikan solusi ya biar lebih mudah karena pembelajaran kita adalah pembelajaran yang askana, asik, kreatif dan bermakna. Baik, perhatikan. Nah, ini ada serambi kanan disingkat menjadi ska. Serambi kiri disingkat menjadi ski. Bilik kanan disingkat menjadi beka dan bilik kiri disingkat menjadi beki. Kalau kita baca skaski bekabeki. Nah, oke, coba diulangi ya. Skaski bekabeki. Coba diulang. 1 2 3. Skaski bekabeki. Skaski bekabeki. Skaski bekabeki. Skaski bekabeki. Oke, baik. Nah, ini kalian ulang-ulang ya. Kalian ulang-ulang kemudian saya yakin pasti nanti akan menancap ya di pikiran kalian semua ya, di ingatan kalian semua. Nah, melalui ini ya, skaski beka-beki ya. Ini sangat mudah ya untuk mengingat. Jadi cara mudah mengingat bagian jantung yaitu dengan skaski beka-beki. Oke. Nah, cukup mudah bukan untuk belajar bagian-bagian jantung. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah berdasarkan alirannya darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar ya. Perhatikan di sini adalah mulai dari bilik kanan ya. Ini mengalir melalui kapiler di seluruh tubuh ya, kemudian melalui vena atas dan bawah, kemudian sampai kembali ke jantung di serambi kanan ya. Kemudian untuk peredaran darah kecil ini adalah dari bilik kanan melalui arteri paru-paru, kemudian masuk ke paru-paru ya. Kemudian keluar melalui vena paru-paru, masuk kembali ke serambi kiri. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, luar biasa ya. Pasti anak-anakku kelas 5 sudah memahami dengan baik ya. Memang anak-anak cerdas dan luar biasa. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi darah. Nah, fungsi darah. Darah ini ada beberapa ya yang mengalir di tubuh kita. Yang pertama adalah sel darah merah ya. Itu
disebut juga dengan sebutannya adalah eritrosit ya. Ini fungsinya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita ya. Kemudian yang kedua adalah sel darah putih yang disebut dengan leukosit. Ini tugasnya sebagai membasmi kuman. Nah, ini kayak jadi polisinya kita. Nah, kalau misalnya di tubuh kita ada kuman, ada bakteri, ini akan diperangi oleh si leukosit ini atau sel darah putih. Kemudian plasma darah. Nah, ini yang kita lihat itu kalau darah misalnya kalian tersayat pisau atau silet. Nah, itu kalian darahnya kan terlihat cair. Itu sebenarnya adalah plasma darahnya ya. Jadi ini untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Yang terakhir adalah keping darah. Nah, keping darah ini berfungsi untuk menutup luka. Nah, jadi kalau tadi kalian sudah tersayat, kemudian kalau kita kondisi badan kita baik ya, itu akan menutup dengan sendirinya. Nah, itu karena apa? Karena adanya keping darah berfungsi menutup luka atau untuk membekukan darah supaya tidak mengalir terus seperti itu. Nah, melalui pembelajaran tadi ya, kita sudah memahami tentang apa tadi yang pertama, organ peredaran darah, sistem peredaran darah, dan fungsi darah. Oke, nah selanjutnya kita berlatih ya. Soal-soal sudah Pak Ari kirimkan ke Google Classroom, bisa dicek dan nah itu ya. Jadi nanti langsung bisa diulang kembali videonya kalau memang belum jelas. Bisa juga bertanya ke Pak Ari melalui WA atau Google Classroom. Bisa juga video call. Baik, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.